Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur dapat bertemu kembali. Kita akan bersama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Self-Love. Self-love ini dalam bahasa Indonesia mengasihi diri sendiri atau mencintai diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok mengasihi diri sendiri? Kenapa bukan mengasihi Tuhan atau mengasihi orang lain yang sering kali kita dengar? Mengasihi diri sendiri ini adalah sesuatu yang kita perlu miliki dan kita perlu lakukan bagi diri kita. Kenapa perlu mengasihi diri? Kita akan membuka ayat firman Tuhan dalam Matius 22 ayatnya ke-37 hingga 39. Saya akan baca ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat firman Tuhan ini jelas. Tuhan berkata, yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu yang pertama. Dan yang kedua jelas bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua ini ada dua bentuk kasih yang kita perlu lakukan, yaitu mengasihi sesama. Seperti apa mengasihi sesama manusia? Seperti diri kita sendiri. Jadi mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengasihi sesama manusia? Tentu kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Sehingga kasih kita terhadap sesama kita bisa nyatakan sebab kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Ada kasih yang kita terima dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita dapat mengasihi diri kita sendiri? Ingat, perintah yang pertama adalah, dan yang terutama adalah, kasihilah Tuhan. Itu adalah dasar dari bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga urutan kasih yang Tuhan inginkan atas hidup kita adalah yang pertama, kasih pada Allah, kasih pada Tuhan. Kedua, kasih kepada siapa Bapak Ibu? Kepada kita atau diri kita sendiri. Dan berikutnya, kasih kepada sesama. Tidak mungkin seseorang bisa mengasihi orang lain bila mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri. Dan tidak mungkin kita bisa mengasihi diri kita sendiri bila tidak ada kasih kepada Tuhan. Kita tidak merasakan kasih Tuhan. Tentu kasih Tuhan adalah kasih yang pertama yang kita terima. Kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengasihi diri kita. Kasih pada Allah merupakan dasar kita bisa mengasihi diri kita lebih baik lagi. Kasih pada diri sendiri merupakan kasih lanjutan untuk dapat mempraktekkan kasih pada sesama kita. Sehingga kita membutuhkan kasih Allah yang pertama dan utama atas hidup kita. Kasih pada Allah yang kita dapat nyatakan juga melalui penyembahan, melalui kita berdoa dan mengandalkannya setiap hari dalam aktivitas kita. Mari kita cek bagaimana kasih kita kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula karena kesibukan dan hal-hal yang menyita perhatian kita. Kasih yang kita berikan kepada Allah dan kasih yang kita terima dari Allah ini akan menolong kita untuk kita dapat mengasihi diri kita sendiri dengan lebih baik lagi. Memang, kasih pada diri gak usah diajarin, kita dapat praktek sendiri ya Bapak Ibu. Menurut saya ya bisa iya sih, tetapi bisa juga tidak. Kenapa? Karena banyak bukti orang-orang tidak mengasihi dirinya dengan mengatakan, aku gak bisa, itu terlalu sulit bagiku, aku tidak mampu. Banyak orang putus asa, menyerah dalam hidupnya.
mengatakan mereka tidak bisa mengampuni diri mereka sendiri bila mereka melakukan kesalahan dan terjadi kegagalan dalam hidup mereka. Menjadi marah pada diri sendiri, bahkan marah pada orang lain, menjadi membenci orang lain, bahkan tidak mau bertemu dengan orang lain. Bukankah ini merupakan wujud kasih yang tidak sempurna pada diri kita dan wujud kasih yang kurang pada orang lain? Banyak orang tidak dapat menyatakan kasihnya pada dirinya sendiri. Bahkan tindakan dan kata-katanya tidak menunjukkan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak mengalami kemenangan yang seharusnya mereka terima. Lalu, apa sih sebetulnya mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri atau self-love itu artinya adalah peduli pada diri sendiri. Selain itu ada rasa percaya diri, bertanggung jawab atas diri sendiri dengan semua ketidaksempurnaan, kekurangan bahkan penolakan kita. Dengan kata lain, cinta diri berarti menghargai diri sendiri, mengetahui siapa diri kita dan memiliki harga diri yang tinggi. Jadi dalam self-love, ada menyadari diri, ada menghargai diri, ada percaya diri, dan peduli diri. Mari kita renungkan 4 hal ini. Sudahkah kita menyadari siapa diri kita? Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang yang diselamatkannya. Sungguh kita berharga. Sungguh kita ini adalah ciptaan yang mulia. Betapa Allah menghargai kita, Bapak Ibu. Apakah kita menghargai diri kita sendiri? Seringkali kuasa Tuhan tidak bekerja pada diri kita. Bukan karena kuasa Tuhan itu yang tidak mau bekerja, melainkan kita sendiri yang tidak menghargai kita sendiri. Kita membatasi kuasa Tuhan bekerja, sehingga kuasa itu tidak bekerja atas hidup kita. Apakah kita ini seorang yang percaya diri? Ataukah kita melihat bahwa diri kita jauh di bawah orang lain dan membuat diri kita minder? Apakah kita peduli pada diri kita? Nah, bagaimana kita dapat memiliki 4 hal ini? Bagaimana kita bisa memiliki kepedulian terhadap diri, percaya diri, menghargai dan menyadari diri? Bila kita percaya bahwa kita berharga di mata Allah dan Allah mengasihi kita, tentu kita juga akan menghargai diri kita. Kita berharga di mata Allah, tentu kita juga akan menghormati diri kita. Bagaimana sikap hormat pada diri kita? Salah satu atau hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan berkata yang positif, sesuai firman Tuhan atas diri kita. Jangan lalu mengatakan tidak mampu sebelum kita mencoba. Atau ketika kita mencoba berkali-kali dan kita gagal, kita percaya bahwa kita memang tidak mampu. Bapak Ibu, bukankah yang memampukan kita itu Tuhan? Kita hebat, kita bisa, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan bekerja atas hidup kita. Sehingga sebetulnya perkataan yang membatasi kuasa Tuhan seperti sulit, tidak mampu, mustahil, enggak mungkin dan sebagainya tentu tidak akan keluar dari bibir kita. Kita ingin kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Sehingga kita perlu berhati-hati pada perkataan yang mengutuki diri kita sendiri.
kita rindu kuasa Tuhan terjadi. Sehingga kita akan berkata firman, berkata yang berkuasa, itu akan menjadi luar biasa. Kuasa Tuhan akan sungguh-sungguh bekerja dan powerful atas hidup kita. Perkataan kita itulah yang akan terjadi, sebab kuasa firman Tuhan ada di bibir kita. Lalu bagaimana kita bisa percaya diri, Bapak Ibu? Kita buka ayat firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5 hingga ayat ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pada Tuhan. Ia akan seperti ayat 8 ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat firman Tuhan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat, kemampuan, kecerdasan, akal budi, kebijaksanaan itu akan kita peroleh ketika kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa kita mampu, kita hebat bukan karena diri kita yang bertitel panjang, bukan karena kita memiliki banyak harta, tetapi karena kita dimampukan dan disertai oleh Tuhan. Kita tidak akan sombong bila kita berhasil, ataukah kita akan merasa terpuruk bila kita minder, dan minder bila kita gagal. Percaya diri, orang-orang yang percaya Kristus, jadi percaya diri yang dimiliki orang-orang yang percaya Kristus adalah karena Kristus yang memampukan. Sehingga kualitas percaya diri kita lebih tinggi Bapak Ibu levelnya, karena yang memampukan kita adalah Sang Empunya hidup, bukan diri kita sendiri. Apa yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja? Bukankah semua dapat kita lewati bila kita percaya Kristus yang memampukan kita, sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kuasa doa kita bekerja pada saat kita percaya Allah bekerja atas hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan bekerja, Ia memberkati orang-orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan? Apabila mungkin terjadi kebutuhan, ya, misalkan anak sakit Bapak Ibu ya, ini satu hal yang tidak nyaman. Apa yang kita lakukan? Kalau masih punya uang ya kita akan ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ada uang gitu ya. Tapi kalau lagi gak ada uang, kita akan berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Sebegitukah kita mengandalkan Tuhan? Hanya seperti itukah kita mengandalkan Tuhan pada saat tidak ada cara lain, kita baru datang kepada Tuhan? Ataukah memang dalam keseharian kita merindukan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita? Kita rindu Tuhan menyatakan kuasanya atas hidup kita dengan kita terus mengandalkan Dia dalam doa. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kita bisa bertanya,
Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ini sulit. Tuhan mampukan, gitu ya. Jadi ada komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Ini adalah suatu hal yang penting yang kita bisa lakukan dalam hari-hari kita. Mungkin ini sesuatu yang simpel, tetapi dari doa-doa yang kita naikkan itu menunjukkan bagaimana kita mengandalkan pribadinya. Pada saat kita berdoa dan kita menyerahkan hidup kita bertanya akan keputusan-keputusan yang mungkin sederhana, tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita putuskan, gitu ya. Kita butuh kepekaan, bagaimana Tuhan menjawab atas setiap doa-doa itu. Dan kita latih terus, Bapak Ibu, apa yang harus aku lakukan Tuhan. Disitulah saya percaya Tuhan yang kita andalkan, Ia akan memberkati dan memampukan kita. Sehingga kepercayaan diri kita mampu bukan karena kita hebat, melainkan kita mampu karena sebetulnya Tuhan kita yang hebat. Lalu bagaimana kita bisa memiliki rasa peduli pada diri kita? Peduli itu yang seperti apa? Peduli pada kebutuhan jasmani dan rohani kita tentunya Bapak Ibu ya. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang primer seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Kita perlu miliki kepedulian ini juga. Jangan sampai fisik kita lemah, kita sakit, karena diri kita sendiri yang tidak dapat mengaturnya. Misalnya, kita tidak memperhatikan makan kita hingga sakit mah, bahkan mah akut gitu ya Bapak Ibu. Ini satu hal yang sederhana yang kita bisa juga mempraktekkan kasih kita pada diri kita sendiri. Sudah jamnya makan ya makan gitu ya Bapak Ibu. Sudah jamnya istirahat ya kita perlu istirahat karena tubuh kita butuh istirahat. Dengan demikian kita sedang menghargai karya Tuhan, bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang perlu kita rawat dan perhatikan. Kasihilah diri kita dengan bekerja, ya. Kita mengatur waktu jam kerja kita, waktu tidur kita, sehingga tidak akan terjadi ngantuk di kantor, akhirnya jatuh sakit dan seterusnya. Tentu kita diberi hikmat untuk mengatur diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa bertanggung jawab lebih baik lagi pada diri kita, karena itulah yang Allah kehendaki sehingga kita makin dapat memuliakannya dalam hidup kita. Peduli juga kita bisa lakukan pada kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Kebutuhan jiwa dan roh kita perlu kita penuhi pula Bapak Ibu. Ingat, kita adalah manusia yang terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Kemenangan dalam roh kita tentu saja akan berdampak pada jiwa dan tubuh kita. Pernahkah Bapak Ibu merasa kemerungsung? Rasanya banyak hal yang tidak dapat kita atur. Kita merasa gagal dan kalah atas hidup kita. Semuanya serba kacau dan gak beres rasanya. Coba kita cek bagaimana kehidupan roh kita. Apakah kita sudah memberi makan roh kita? Jangan-jangan kita membiarkan roh kita hampir pingsan, atau bahkan kita membiarkan roh kita mati. Tentu kita akan merugi Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15, ayatnya yang keempat hingga ayat kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya merenungkan firman ini, Tuhan katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setuju atau tidak setuju firman ini benar adanya. Apabila roh kita pingsan atau mati Bapak Ibu, tentu akan berimbas pada jasmani kita. Karena roh, tubuh, dan jiwa adalah satu kesatuan. Spirit pada rohani tidak ada spiritnya, tentu secara jasmani kita juga melakukan sesuatu tanpa spirit. Merasa tidak mampu,
merasa tidak bisa apa yang kita lakukan, kita tidak yakin pada apa yang kita lakukan, disitulah ya firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, karena rohmu akan berdampak pada jasmanimu, sehingga kamu menjadi orang-orang yang tidak yakin bahwa kamu akan menerima kemenangan dari Tuhan. Dan apa prakteknya? Sungguh kita tidak mengalami kemenangan, kita tidak mampu melakukan apa yang kita akan lakukan. Mari mulailah peduli pada kebutuhan roh kita dengan kita terus berdoa. Kita hidup dalam firman-Nya, menyembah Allah secara konsisten dan sungguh-sungguh memiliki kerinduan, sehingga kita mengasihi diri kita lebih baik lagi. Kasih kita pada diri kita menjadi penuh, sehingga kasih kita dapat bagikan juga bagi sesama kita. Milikilah self-love Bapak Ibu, peduli pada diri kita sendiri, percaya pada diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri dan menyadari diri kita. Ini perlu kita lakukan atas hidup kita. Dan kita perlu mengingat bahwa firman Tuhan adalah dasar. Kasih kita kepada Tuhan yang nomor satu kita perlu lakukan, sehingga kita bisa mengasihi diri kita lebih baik lagi, dan kita juga mengasihi orang lain lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.